Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afran Fadluddin dari Prodi BGMI Fakultas Tarbiyah semester 5 BGMI khusus. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan terkait penelitian apa itu penelitian kualitatif. Juga ini termasuk dari syarat memenuhi ujian akhir semester pembelajaran penelitian kualitatif. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan dari penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Sedikit yang mau saya bahas di penelitian kualitatif adalah penelitian sebuah cara atau upaya lebih untuk menentukan atau pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif penelitian yang berbasis riset yang bersifat deskriptif, juga cenderung menggunakan analisis dan lebih menunjukkan proses makna. Jadi dari kata tersebut penelitian kualitatif lebih menunjukkan yang namanya deskriptif, juga naratifnya itu benar-benar menyeluruh, itu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, kalau penelitian kuantitatif itu lebih ke basic lebih pada ke basic gambar ataupun pada huruf, itu dari penelitian kualitatif. Jadi dari kedua hal itu, penelitian kualitatif juga penelitian kuantitatif, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan sebuah pendekatan penelitian kualitatif itu berbasis deskriptif naratif, tapi ketika kita menggunakan sebuah pendekatan penelitian kuantitatif itu lebih kepada yang namanya data-data, terus angka, lebih ke sana. Itu larinya penelitian kuantitatif. Pertanyaan yang kedua adalah penelitian yang cocok dilakukan dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau menurut saya, baca buku tadi, juga dari hasil-hasil riset PDF yang tersebar di search Google, juga di doaj.org, bahwa penelitian yang cocok dilakukan dengan kualitatif itu adalah penelitian yang basicnya itu studi kasus, terus fenomenologi, terus grounded etnograph, juga dijelaskan dari hal semuanya itu dijelaskan secara kronologis, juga dijelaskan secara deskriptif naratif. Itu penelitian yang cocok dilakukan dengan penelitian kualitatif. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Kalau menurut buku penelitian kualitatif itu langkah-langkahnya adalah ada 6. Yang pertama, penentuan lokasi penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, sumber informasi, teknik pengumpulan data, juga metode analisis data. Dari semuanya itu bisa dikatakan fokus penelitian kita apa. Jadi kita menentukan fokus penelitian dulu apa, setelah fokus baru kita menentukan metode tersebut. Salah satunya adalah lokasi penelitian, fokusnya apa, metodenya bagaimana, sumber informasi kita dapat dari mana, apa dapat dari responden, apa dapat dari website, terus teknik pengumpulan data gimana, juga metode analisis data yang tepat. Itu sih. Terus pertanyaan yang keempat adalah contoh 2 topik penelitian kualitatif dan yang sering saya ketahui penelitian kualitatif itu basic kayak kronologi. Contoh topik yang pertama adalah cara belajar siswa berprestasi. Jadi kita menjabarkan secara narasi dari beberapa sampel untuk pengumpulan datanya, terus kita kerucutkan lagi, juga kita mengetahui penelitian terdahulu seperti apa terkait kurang lebih ngaku ke cara belajar siswa, terus siswa yang berprestasi seperti itu. Juga topik yang kedua adalah analisis peran sekolah
dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan. Nah, jadi dari jelas dari judul tersebut analisis gitu, ngomong analisis ya harus menggunakan sebuah pendekatan baik itu secara individu maupun kelompok. Jadi pendekatan di sini adalah lebih ke peran kepala sekolah, jadi individu dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Terus yang pertanyaan kelima adalah triangulasi penelitian kualitatif. Jadi triangulasi penelitian kualitatif itu apa? Triangulasi ialah seperti metode, sumber data, dan alat pengumpulan data. Jadi ngomong-ngomong cara-cara, langkah-langkah untuk melakukan sebuah pendekatan menggunakan penelitian kualitatif. Pemeriksaan data, berbanding data dari sumber yang berbeda untuk menginterpretasi data yang hilang. Dalam melakukan triangulasi berdata yang ditemukan dalam penelitian baik dari wawancara dengan siapapun itu, juga ke semua narasumber, baik itu dari satu orang maupun dari 3 orang. Jadi dari semua sumber itu harus dibandingkan hasil wawancaranya, apakah seluruh data-data tersebut yang diperoleh mendukung atau memang tidak. Jadi memang harus dikumpulkan sampelnya sebelum kita mengerucutkan menjadi sebuah lokus atau fokus yang mau kita kaji gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.